Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, kita kembali dalam mesbah doa. Sangat indah, sangat berarti ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saya ajak siapapun yang mendengarkan saat ini, yang menyaksikan dimanapun saja berada. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau terus menyertai kami sepanjang waktu di dalam hari-hari kami Tuhan. Dan malam ini Tuhan kami rindu Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh Tuhan Engkau tuntun dalam setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan malam ini Tuhan, kami arahkan hati kami Tuhan. Kami siapkan sikap hati kami yang benar Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau rasakan Tuhan, kami dekat bersama-Mu Tuhan. Izinkan Roh-Mu Tuhan melawat setiap kami. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami malam ini Tuhan. Kami mau Tuhan. Amin. Hanya menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Menaikkan segala pujian sebab Yes. Engkau Allah yang terindah dalam hidup Haleluya. kami. Dan besar kuasa-Mu atas Amin. hidup kami Dalam Tuhan. nama Yesus. Karena itu Tuhan malam ini kami serahkan waktu di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan. Sehingga kami rasakan urapan-Mu Tuhan nyata dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Segala puji dan hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Haleluya. Mari siap hati kita siapkan hati kita. Bahwa kita punya Allah yang besar. Dan kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau yang terindah di dalam hidup ini Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama. Kau Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelur. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelur. Menyembah Yesus
Tuhan Rajaku. Mari kita pujikan dari awal sekali lagi. Nyatakan bahwa Engkau Tuhan Allah yang terindah dalam hidup kami. Indah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kiala masih kiala lama kuriala lama masih kiala lama kuriala masih lama kuriala masih kiala lama kuriala musik kiala. Kau sungguh baik Tuhan Yesus, Kau sangat baik, Kau sungguh baik. Kiala lama masih kiala lama kuriala kuriala masih kiala kuriala masih kiala. Haleluya Yesus. Kuriala masih kiala lama masih kiala kuriala kuriala masih lama kuriala masih kiala lama Tuhan dan Raja. kuriala masih lama kuriala lama. Tuhan Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima Ini setiap kami Tuhan, Engkau melihat hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Dengan lutut kami Tuhan, kami bertelut Tuhan meninggikan Engkau Tuhan. Dengan lidah kami, mulut kami mengaku Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang terindah, Engkau Allah yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Angkat rohmu,
Angkat rohmu dimanapun kau berada. Hiralabaya shikididididididididi. Hiralabaya shikidarabaralabaya shikiyaralabaralabaralabaya shikididididi. Hiralabaralabaya shikiyaralabaralababababababara shikidididididididi. Yes, Tuhan. Allah bertahta atas setiap ucapan syukur-Mu, atas setiap pujian penyembahan yang naik bagaikan dupa yang harum, yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Horalamaya shikidaralabaralabaya shikididi. Hiralabaya shikidaralabaralabaya shikididi. Hiralabaya shikidaralabaralabaya shikididi. Karena itu Tuhan, begitu Engkau mengasihi kami Tuhan, maka kami mau Tuhan, kami mau berkatakan Tuhan bahwa kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Hiralabaya shikidaralabaralabaya Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta cinta Engkau lebih dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau Tuhan terus dituntun dan diarahkan melalui setiap kebenaran firman yang boleh kami dengar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat cinta-Mu bagi setiap kami. Dan malam ini Tuhan, kami mau dengar Tuhan, kami mau mengikuti arahan dan tuntunan-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran firman yang kami terima dan kami dengar Tuhan, itu yang bertumbuh dan berbuah dalam setiap hidup kami. Ini setiap kami Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bersuka cita sekali kita ada di penghujung tahun 2023 dan saya percaya apapun yang terjadi saudara di tahun 2023 dan kita akan memasuki tahun 2024 ini, Yesus tetap Tuhan bagi kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya juga, saya berdoa buat Anda yang mendengar acara ini, kau tetap terus on fire melayani Tuhan, kau tetap terus berjanji, kau setia selama engkau ada di dunia ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu semua saya mau menyampaikan supaya kita tidak hidup di masa yang lalu, tapi kita hidup di masa yang akan datang. Karena Tuhan kita ada suka dengan masa depan kita.
Dia nggak suka dengan masa lalu kita. Tapi iblis suka dengan masa lalu kita. Dia selalu menarik kita untuk hidup kita di masa lalu. Tapi Tuhan nggak suka dengan masa lalu kita. Tuhan mau memberikan masa depan yang penuh harapan dengan kita. Nah karena itu saudara, engkau yang hari-hari ini masih ingat masa lalu, bila ketika kau mendengar kebenaran ini kau dimerdekakan. Nah saya minta Elfri untuk membaca di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat 14. Kita buka saudara, dan saya minta saudara juga siapkan Alkitab saudara, dan kita membaca Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan, Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setiap kita tentunya suka dengan hadiah, betul tidak? Kita suka sekali dengan hadiah, dengan bonus, ya. Dan Tuhan kita juga adalah pribadi yang suka memberikan hadiah kepada kita. Nah, tetapi suatu hadiah itu adalah berbicara mengenai masa depan. Ya, tadi saya sudah berkata bahwa Tuhan gak suka dengan masa lalu kita. Karena kebanyakan masa lalu kita itu berbicara mengenai kesedihan, kegagalan, dosa, dan yang lain-lain. Tapi di depan sana, saudara, Tuhan memberikan hal-hal yang jauh dari apa yang kita pikirkan. Karena firman Tuhan berkata Tuhan melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan dan lebih besar dari apa yang kita harapkan. Jadi saudara, saya rindu semua. Engkau yang mendengar acara ini, marilah kita semua fokus dengan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, Filipi 3 ayat 12 ini berkata, ini ditulis oleh seorang rasul yang sungguh luar biasa, ya, karena Perjanjian Baru, sudah 13 kitab Perjanjian Baru ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan kita tahu bagaimana latar belakang Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus berkata di dalam beberapa surat yang ditulis, aku ada seorang pembunuh, seorang penganiaya jemaat. Ya, dia punya masa lalu yang kelam, saudara. Dia ada seorang yang membenci Yesus. Dan kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul 9, bagaimana perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu Saulus sudah sedang perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik. Sebelum dia melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik itu, saudara, ada satu peristiwa yang sangat memilukan karena seorang rasul di zaman Perjanjian Baru itu, yaitu Rasul Stefanus, dia mengalami penganiayaan. Dia diadili, lalu dia mati martir, dilempari sudah batu oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi yang begitu membenci Tuhan Yesus. Dan saudara perhatikan, pada waktu Stefanus itu dibunuh oleh orang Yahudi pada waktu itu yang membenci kekristenan, yang membenci kabar baik tentang Yesus telah menebus dosa. Di situ Saulus hadir. Dan Saulus adalah orang yang menyetujui pembunuhan Stefanus itu. Dan dia begitu membenci kekristenan, dia begitu membenci siapa Yesus ini. Kita tahu bahwa Paulus ini adalah, atau Saulus ya, sebelum dia menerima Yesus namanya Saulus, adalah berasal dari Tarsus. Ya. Saulus orang Tarsus. Tarsus itu adalah salah satu kota di daerah Turki sekarang. Ya. Dan dia sengaja belajar ke Yerusalem. Dia adalah seorang murid Gamaliel yang merupakan imam, yang merupakan salah satu ahli Taurat di situ, yang guru kitab suci orang Yahudi pada waktu itu. Dan dia sangat dihormati sekali. Dia menjadi murid yang paling disayangi oleh Gamaliel. Dan dia pada waktu itu, saudara, begitu membenci Yesus Kristus. Dia membenci kabar baik yang disampaikan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu.
Dan saking membencinya, di dalam diri dia harus punya pikiran yang berbau Yesus Kristus harus disingkirkan, harus dibunuh, harus dilempari batu. Dan pada waktu itu ahli-ahli Taurat, orang Yahudi yang kita kenal sebagai mahkamah agama pada waktu yang disebut Sanhedrin, memberikan tugas kepada Paulus atau Saulus pada waktu itu. Saulus, kamu pergi ke kota Damsyik karena di sana ada murid-murid Yesus juga. Bagaimana pemberitaan Injil sudah keluar dari Yerusalem. Damsyik itu adalah di daerah Syria yang sekarang kita kenal sebagai Damaskus. Ya. Jadi jaraknya kurang lebih 150 mil dari Yerusalem. Dan pada waktu itu saudara, Saulus beserta dengan rombongan, ya, dia dengan semangat berapi-api hendak membinasakan jemaat Tuhan. Ya, pada waktu itu dia naik kuda, dia penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian. Padahal dia sangat taat sekali beragama. Tapi yang lucunya saudara, saking fanatiknya dengan agama, dia menjadi pembenci dari iman kepercayaan yang lain. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, fanatisme itu sebenarnya kurang baik ya, atau tidak benar juga. Karena sering sekali orang terlalu fanatik akan mengakibatkan kebencian yang bisa membuat dia juga punya rencana membunuh sesama manusia. Dan Saulus mengalami hal itu. Ya. Sampai akhirnya saudara, ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik itu saudara, tiba-tiba saudara, Yesus menunjukkan diri kepada Saulus. Dan ada suara yang lemah lembut seperti cahaya pada waktu itu. Paulus melihat Yesus, orang lain melihat cahaya, tapi Saulus pada saat itu melihat Yesus. Dan saat itu Yesus berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu pada waktu itu Saulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Lalu Yesus berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Saulus tidak pernah saudara menganiaya Yesus secara pribadi. Tapi Yesus berkata bahwa jemaat Tuhan itu adalah tubuh Yesus. Jadi gereja Tuhan itu adalah tubuh Yesus. Yesus yang menjadi kepala. Dan tubuhnya adalah jemaat Tuhan. Jadi siapa yang menganiaya jemaat, otomatis dia seperti menganiaya Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu saudara, Saulus mengalami kebutaan. 3 hari dia mengalami buta. Sampai akhirnya malaikat Tuhan mengutus Ananias untuk mendoakan Saulus. Dan yang luar biasa saudara, ketika Ananias sudah bertemu dengan malaikat untuk dia mendoakan Paulus atau Saulus, dia menolak. Tapi karena dorongan Roh Kudus akhirnya Ananias berdoa. Dan Saulus yang pada waktu itu buta, dia bisa melihat. Dan ketika dia bisa melihat, dia menerima kebenaran itu. Bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa dia. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman Saulus pada waktu itu adalah pengalaman yang luar biasa. Spektakuler. Orang yang begitu membenci Yesus, tapi Tuhan jamah sehingga dia berubah menjadi seorang rasul yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan dia menjadi seorang martir di awal-awal gereja Tuhan berdiri. Saudara. Nah, ketika Saulus menulis surat Filipi ini kepada jemaat Filipi, dia berbicara bagaimana dirinya dia. Ya. Dia berbicara bahwa dia adalah seorang Farisi. Kalau misalkan Elfri membaca ayat 4, Filipi 3 ayat 4 dan sampai ayat 5. Sampai 7 mungkin ya. Filipi 3 ayat 4 sampai 7, dimulai dengan 4. Ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Saudara perhatikan, Paulus begitu luar biasa saudara karirnya. Dia merupakan murid kesayangan dari Gamaliel.
Dia seorang terhormat dari kalangan Farisi dan ahli hukum Taurat. Dan secara lahiriah, dia punya masa depan yang luar biasa. Pengaruhnya luar biasa luas. Dan ketika dia berkata tentang masa lalunya, semua orang mengakui bahwa Saulus adalah orang yang terpandang, terhormat. Tapi yang luar biasanya dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara bayangkan, hal-hal yang menurut dunia untung, tapi saudara, Paulus berkata, itu semua rugi. Artinya apa saudara? Ketika engkau percaya kepada Yesus, untungmu itu jauh lebih besar. Bahkan tidak bisa dinilai dengan harta kekayaan dunia ini. Saudara. Makanya Paulus bisa menulis saudara di dalam Filipi 3 ayat 12. Memang saya belum memperoleh. Karena pada waktu Filipi 3 ayat 12 itu ditulis, Paulus masih di penjara. Saudara, penjara zaman dahulu itu penjara yang mengerikan. Karena itu di bawah tanah. Ya. Dia sedang di penjara. Dia sedang berusaha naik banding tentang kasusnya. Tapi dia sengaja untuk memberitakan Injil. Dia dalam kedinginan, dia dalam penderitaan, penganiayaan. Bahkan dia berkali-kali berkata, saya mengalami kelaparan. Ya. Jadi dia belum memperoleh apa yang dijanjikan, yaitu sorga, kerajaan sorga. Dia belum memperoleh sesuatu yang mungkin adalah sesuatu kenikmatan atau sesuatu yang membuat dia nyaman. Tetapi dia menulis kepada jemaat Filipi itu bahwa apapun yang terjadi atau apapun yang dialami oleh dia saat itu, sudah di penjara nih, itu lebih baik daripada dia tidak mengenal Kristus. Anda bisa bayangkan ketika dia menjadi seorang orang Farisi ahli Taurat, terpandang, makan mungkin gak menjadi masalah. Tapi dia berkata itu gak ada apa-apanya dibandingkan pengenalan akan Kristus. Saudara, coba sejenak saudara renungkan. Ketika Paulus menulis ini saudara, dia berkata, saya belum memperolehnya. Dan saya juga belum menangkapnya. Tapi dia duluan ditangkap oleh Yesus. Duluan dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Makanya saudara, kalau engkau sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus, kau sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus, jangan pernah engkau mau melepaskan diri. Sebenarnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau sudah di tangan Tuhan Yesus, di tangan Bapa di sorga, tidak ada satu kuasa pun yang bisa melepaskan engkau dari tangan Bapa. Yang bisa itu siapa saudara? Yang bisa itu kalau engkau ingin kabur dari rencana Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah memaksa. Dia adalah Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Yang memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Kalau engkau memilih Yesus, maka engkau akan ada di dalam tangan Bapa. Ada di dalam kuasa Bapa. Firman Tuhan berkata, sehelai rambut kita aja Tuhan tahu. Burung pipit saja Tuhan pelihara, terlebih diri kita. Nah saudara, Rasul Paulus mengerti hal itu. Saya sudah ditangkap oleh Yesus. Dan bagian saya adalah setia. Mungkin dahulu secara duniawi, secara daging itu menguntungkan. Tapi karena pengenalan akan Yesus itu ada sesuatu sampah, sesuatu yang rugi. Dan dia berkata, di dalam ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang di belakang itu kadang memang sesuatu yang membuat fokus kita ini saudara, atau membuat apa yang di depan itu tidak menjadi fokus. Ya. Karena itu seperti godaan. Ya. Ada seorang anak Tuhan sharing dengan saya. Pak, saya pengen jadi anak Tuhan Pak. Tapi jujur Pak, begitu banyak hal masa lalu saya itu mencoba menarik saya. Supaya saya meninggalkan Kristus. Lalu saya berkata, Lukas 9
ayat 23. Coba Elfri baca. Lukas 9 ayat 23, lalu saya berkata begini, saudara. Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, itu di depan, Elfri baca. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kita harus menyangkal diri kita. Sangkal keinginan kita. Gak mudah saudara menyangkal keinginan kita. Karena keinginan kita ini saudara adalah keinginan daging. Lalu saya berkata, ikut Yesus, sangkal diri. Masa lalumu akan terus mengejar dirimu. Tapi bagianmu adalah menyangkal masa lalu itu. Sampai engkau berlari dengan secepat mungkin. Dan masa lalu itu tidak bisa mengejar kita. Yang menjadi masalah saudara, sering sekali saudara masa lalu itu membebani kita. Betul nggak? Akibatnya apa? Kita nggak bisa lebih cepat berlari dari masa lalu kita. Makanya Rasul Paulus berkata, aku lupain tuh apa yang di belakangku. Kalau aku melupakan apa yang ada di belakangku, maka kita nggak punya beban untuk berlari mengarah kepada tujuan itu. Saudara, kalau seorang pelari, kalau saudara lihat nonton orang lari maraton yang 42 km, saudara. Itu ada kan ada 5 km, 10 km, tapi yang paling jauh itu adalah 42 km. Saudara, 42 km mungkin dari sini sampai ke Monas, ya. Jaraknya dari gereja GBWTC sampai Monas itu 42 km. Bagaimana seorang bisa bertahan, saudara? 42 km berlari. Nggak mungkin pakaiannya, saudara, pakaiannya memberatkan, dia bawa rangsel atau gimana. Dia akan, saudara, seringan mungkin. Supaya dia fokus dengan tujuannya. Nah, begitupun juga saudara. Ketika kita, saudara, fokus dengan apa yang di depan kita, maka kita akan lebih ringan. Tapi kalau saudara tetap mengikuti masa lalu itu ada membebani saudara, saudara nggak akan bisa lebih cepat berlari. Makanya saudara banyak orang bergumul yang seharusnya tidak perlu digumuli, tapi dia bergumul terus. Kenapa? Karena dia selalu mengingat-ingat masa lalunya. Dia berpikir bahwa masa lalunya lebih menyenangkan. Orang Israel, saudara, kenapa tidak bisa masuk tanah perjanjian? Hanya 2 orang saja. Dari sekian juta, 1,2 juta yang dewasa, saudara. Dan sisanya anak-anak. Ya, karena firman Tuhan berkata 600 laki-laki, kalau mereka sudah menikah, berarti ada 1,2 juta yang dewasa. Hanya 2 orang saja, Kaleb dan Yosua, yang bisa masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena Kaleb dan Yosua fokus dengan apa yang Tuhan janjikan. Dia tidak fokus dengan Mesir, dia tidak fokus dengan masa lalu mereka, itu masa lalu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dia tahu bahwa dirinya adalah seorang penganiaya jemaat. Tadi dia sudah mengakuinya. Tapi dia tidak mau hidup dengan masa lalunya. Dia sekarang adalah manusia yang baru. Makanya dia berkata di dalam 1 Korintus pasal 5 katakan, yang lalu sudah berlalu. Yang lama sesungguhnya sudah datang. Di dalam Yesus ada ciptaan yang baru. Sehingga dia bebas. Dia fokus dengan apa yang Tuhan janjikan. Dan dia berlari kepada tujuan. Saudara, Rasul Paulus berkata, aku belum memperolehnya pada waktu Filipi 3 ini. Tapi sekarang dia sudah memperoleh tentunya. Betul nggak? Hadiah. Hadiahnya itu apa, saudara? Panggilan sorgawi. Saudara, saya percaya kalau saudara hari ini tiba-tiba dapat panggilan dari Pak Jokowi, misalkan karena kebetulan nih menteri lagi banyak cuti gitu ya, saudara tiba-tiba dipanggil jadi menteri ad interim karena banyak menteri yang sedang kampanye. Wah, saudara pasti akan sukacita, betul. Wah, minimal jadi menteri 2 bulan. Itu panggilan istana NKRI. Kita aja udah luar biasa, betul nggak? Ada teman saya, saudara,
dia dipanggil untuk mengikuti, karena kan kalau tanggal 17 Agustus itu ada yang namanya hari kemerdekaan dan dia bisa diundang di istana. Dia ngelamar dan diterima. Wah, itu luar biasa bangganya, saudara. Padahal cuma ikut upacara doang. Itu baru ikut upacara aja dia udah seneng. Saudara bayangkan kalau ini yang memanggil adalah sorgawi. Saudara, saya aja belum tahu bagaimana itu sorga. Tapi kitab Wahyu secara jelas berkata bahwa jalanan di sorga itu adalah bersinar seperti emas. Ya, Rasul Yohanes di dalam satu penglihatan, saudara, di kitab Wahyu dia berkata, sorga itu adalah temboknya aja udah seperti permata yaspis. Jalanannya bersinar terang seperti emas. Berarti itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa terbayangkan. Bangunan dari permata. Bahkan di kitab Wahyu pasal 21 dikatakan tidak lagi ada air mata dan penderitaan. Itu sorgawi, saudara. Jadi saudara, apa yang ditawarkan oleh dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan sorga. Makanya saudara bersyukur kalau engkau hari ini mengikut Yesus. Makanya kalau ada masa lalumu, saudara, yang menarik engkau, kau harus menyangkal dirimu. Kau harus pikul salib. Setiap hari kita harus menyangkal diri. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia berlari-lari kepada panggilan sorgawi itu. Karena dunia ini, saudara, sekarang saudara misalkan anggap saja, saudara jadi orang kaya di dunia ini. Punya segalanya. Tapi itu tidak menjamin saudara itu bisa menghilangkan air mata dan penderitaan. Banyak juga saudara, orang kaya tetap menderita. Entah menderita sakit, entah menderita kekecewaan, kepahitan, menderita kesepian. Tapi saudara, kalau berbicara sorga, tidak ada air mata. Yang adalah sukacita. Nah saudara, makanya Rasul Paulus berkata di dalam kitab Roma pasal 8, penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan kepada kita. Nah saudara, di tahun 2024, Tuhan mau, ayo kita semua fokus dengan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan fokus dengan masa lalu kita. Saudara, saya juga pernah mengalami yang namanya kekecewaan dan kepahitan. Saya kecewa dengan seseorang, akhirnya saya pahit hati, saya marah. Yang jadi masalah, saudara, saya masih mengingat-ingat kekecewaan dan kepahitan itu, orang yang mengecewakan saya sudah nggak ingat. Betul nggak? Sekarang saya mau tanya, siapa yang rugi? Yang rugi adalah kita. Berapa banyak saudara kita ini disiksa, menderita dengan kekecewaan dan kepahitan. Sementara orang yang mengecewakannya udah lupa lagi makan enak. Saudara. Bukankah itu hal yang menyedihkan buat kita? Kalau Rasul Paulus, dia tetap ingat dengan masa lalunya, dia tidak akan pernah bisa mencatat 13 kitab di Perjanjian Baru yang menjadi panduan kita sampai hari ini. Dia tidak akan pernah menjadi salah satu rasul yang terbesar, salah satu yang terbesar selain Petrus, Yohanes, Yakobus, dan dia menjadi soko guru atau menjadi pendiri jemaat bagi banyak jemaat Tuhan, dan dia dipakai oleh Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa saya sudah pernah diangkat oleh Tuhan sampai ke sorga, dan dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan dia berkata, kalau perlu sebenarnya saya jangan turun lagi Tuhan, tapi Tuhan berkata kamu turun karena tugas kamu belum selesai. Saking dia menderita begitu luar biasa banyak penganiayaan, akhirnya Tuhan menghibur dia. Dia mendapatkan satu penglihatan tentang sorga, dan dia sebenarnya tidak mau balik. Makanya dia bisa berkata, kematian itu adalah keuntungan, dan kalau saya hidup, saya berbuah. Saudara, orang yang berkata mati itu adalah untung, berarti adalah orang yang sudah tahu kalau mati dia pasti masuk mana. Karena dunia ini berkata, saudara, orang yang mengalami kematian adalah mengalami musibah. Betul nggak? Nggak ada, saudara, orang mati lalu, aduh untungnya itu orang mati. Nggak ada, saudara, betul nggak? Yang ada apa? Wah, ini musibah. Ya.
Tapi Rasul Paulus ini luar biasa, saudara. Dia berkata, kematian adalah keuntungan buat saya. Kenapa dia bisa berkata begitu? Karena dia sudah tahu, dia sudah pernah diangkat oleh Tuhan. Tuhan perlihatkan sorga kepada Paulus. Dan Paulus ingin dia tetap di sorga. Cuma Yesus nggak boleh, kamu harus balik lagi ke dunia. Jadi dia berkata, aku didesak seperti didesak. Satu sisi memang saya pengen cepat mati, masuk sorga, tapi satu sisi lain saya harus melayani jemaat pada waktu itu. Tapi sekarang saudara, dia sudah senang. Amin saudara. Karena 2000 tahun yang lalu dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Ketika Rasul Paulus saudara, dia dihukum mati, dia dipancung kepalanya. Mungkin banyak orang berkata, dia seorang penyesat, dia seorang yang layak untuk mendapatkan hukuman tersebut. Tapi saudara, Alkitab mencatat bahwa Rasul Paulus adalah orang yang sudah Tuhan sediakan. Dia berkata, aku sudah mencapai garis finish. Dia tuliskan itu kepada anak rohaninya. Sudah ada mahkota yang Tuhan sediakan. Saya rindu saudara, semua engkau yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, fokuslah dengan mahkota yang Tuhan sediakan buat kita. Mungkin hari ini kau mengalami hal yang mengecewakan. Ada doamu yang kelihatannya belum dijawab. Mungkin kau sedang mengalami persoalan. Karena pada hari ini kau mengalami sakit penyakit. Tapi percayalah saudara, bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Amin saudara. Dan kau jangan pernah tidak berharap. Karena pengharapan itu saudara akan membuat kita beriman. Orang yang tidak punya pengharapan, dia pasti tidak punya iman. Dan orang yang tidak beriman pasti tidak tidak berharap juga, ya. Jadi hari ini saudara, biarlah engkau terus berharap. Engkau mungkin punya masalah, mungkin masalah perusahaanmu, pekerjaanmu yang belum mengalami terobosan di tahun 2023. Jangan letih, jangan lesu. Firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia ada seperti orang, Tuhan akan memberikan seperti sayap burung Raja Wali. Dia akan terbang mengatasi persoalan. Saudara, kalau engkau mengandalkan Tuhan, maka engkau bisa mengatasi setiap masalah itu. Ingat saja sorga, di dunia ini sudah kita sementara. Firman Tuhan berkata 70 atau 80 tahun saja. Ya. Tapi kalau engkau saudara fokus dengan panggilan sorgawi itu, maka saudara engkau akan bersuka cita. Apapun saudara penderitaan yang engkau alami. Rasul Paulus berkata, dia pernah disesah 40 kurang 1 atau 39 kali. Disesah, pukulin. Dia pernah mengalami kelaparan, mengalami saudara ketelanjangan, kedinginan, kesendirian, dihianati saudara oleh saudara-saudara palsu kata dia. Tapi kenapa dia tetap setia? Karena dia tahu panggilan sorgawi itu jauh melampaui segala apapun. Karena dia tahu hadiah yang Tuhan sediakan itu jauh dari penderitaan yang dialami. Dan saya rindu saudara, setiap kita fokuslah dengan panggilan sorgawi itu. Nah saudara, kita buka di dalam Yesaya pasal 43 ya, ayat 18. Saya minta Elfri baca Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 demikian firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Ini firman Tuhan, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Ingat-ingat zaman purbakala. Saya kadang suka heran juga ya, ada orang itu berani ngeluarin uang miliaran US dollar saudara, untuk bagaimana yang purbakala itu dihidupkan. Contoh saudara, orang bikin film tentang dinosaurus, betul. Dia keluarin uang, saudara. Dongeng-dongeng, betul nggak? Untuk menciptakan dongeng-dongeng. Ya, tentang, ya saudara tahu sendiri, pasti pernah nonton kan film Jurassic Park kan. Orang keluarkan itu. Karena ini karakter manusia daging kita.
Kita suka dengan hal-hal yang purbakala. Padahal sebenarnya itu saudara nggak ada gunanya. Justru Tuhan musnahkan makhluk-makhluk purba itu saudara. Karena nggak ada manfaatnya buat kita. Coba saudara kalau dinosaurus ada saudara hari ini. Jangankan dinosaurus, buaya satu di Cisadane aja kita pusing, betul nggak? Nah, jadi saudara jangan pernah hal-hal yang masa lalu itu kita bangkitkan. Manusia lama kita itu jangan dibangkitkan. Kita manusia baru. Ya. Jangan pernah manusia dagingmu itu dibangkitkan. Ya. Dan Tuhan mau hal yang baru itu terjadi. Kan saudara juga suka dengan sesuatu yang baru. Mana yang lebih suka? Saudara tentunya pengen rumah baru dong. Mobil baru, baju baru. Betul nggak? Daripada baju bekas, lebih baik baju baru, mobil baru. Betul nggak? Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan suka yang baru. Ya. Dan dia berjanji gini, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Yang dahulu mungkin padang gurun. Kelihatan kalau orang sudah di padang gurun itu sudah penderitaan. Karena padang gurun itu kita nggak ada tanda-tanda. Ke kanan, ke kiri semua aja gurun pasir. Mana ada coba kalau nggak ada. Kalau di padang gurun nggak ada kompas, kita tersesat muter-muter. Disangkanya udah jalan jauh padahal di tempat sudah. Karena nggak ada arah, petunjuk arah, betul nggak? Tapi kalau kita ada jalan, kita tahu kemana kita melangkah. Dan ini yang Tuhan mau. Kalau engkau hari ini meninggalkan masa lalumu, kau tidak hidup di masa lalumu, Tuhan akan buatkan jalan sehingga kau mengerti mau melangkah kemana. Sekarang banyak orang sudah hidup dalam kegalauan. Nggak tahu arahnya kemana. Makanya mereka mengisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan mereka akhirnya tersesat. Tapi Tuhan nggak mau saudara tersesat. Dia berikan jalan dengan catatan. Saudara jangan hidup di masa lalu. Jangan mengingat-ingat di masa purbakala. Sungai-sungai di padang belantara. Saudara, padang belantara itu adalah tempat di mana terjadi kelaparan atau tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Tapi Tuhan berikan sungai. Di mana ada sungai, di situ ada kehidupan. Coba saja, kalau saudara menemukan sungai, pasti ada kehidupan. Kecuali sungainya beracun, ya. Tapi ini tentunya tidak beracun. Di mana ada sungai, Tuhan akan berikan kehidupan, akan berikan saudara makanan buat kita. Ini janji Tuhan. Yang Tuhan mau dalam hidupmu adalah jangan hidup di masa lalu. Lupakan yang di belakang kita. Arahkan diri kita kepada apa yang di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini kau punya masa lalu yang suram. Itu masa lalu. Karena Tuhan berikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan saya percaya tahun 2024 seperti yang Bapak Gembala kita katakan, bangkitlah dan menjadi terang. Rise and shine. Inilah janji Tuhan. Engkau bangkit, kau menjadi terang. Karena terang kita, karena untuk menggenapi firman Tuhan, kamulah terang dunia dan kamulah garam dunia. Saudara mau pegang hal itu? Amen. Kalau engkau mau pegang janji Tuhan, saudara, ada hadiah-hadiah panggilan sorgawi yang Tuhan sediakan. Haleluya. Mari kita angkat pujian apapun yang terjadi dalam hidupku. Saya mau berdoa buat saudara yang mengalami pergumulan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala
hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Biar musik saja. Saudara berdoa, sembah Dia, saudara. Sembah Dia. Sudah saatnya engkau yang mendengar kabar sukacita ini, tinggalkan masa lalumu. Jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Mungkin secara dunia masa lalumu itu menyenangkan. Seperti Rasul Paulus berkata, secara dunia itu adalah untung. Tapi karena pengenalan akan Kristus, semuanya dianggap sampah. Itu merugikan. Karena dia berkata, panggilan sorgawi lebih dari segalanya. Hari ini saya mau berdoa. Engkau yang di rumah, engkau yang mau hidup bersama Yesus, bersama Tuhan di masa yang akan datang. Di masa ini dan yang masa akan datang. Maka janji Tuhan, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Tuhan akan memberikan sungai-sungai di padang belantara. Kau yang mau mengalami hal itu, taruh tanganmu di dadamu. Katakan, Tuhan ini aku adalah ciptaan baru. Aku adalah manusia yang baru. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan mendengar kebenaran firman. Kau jamah hidupnya Tuhan. Kau berkati mereka. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika mereka Tuhan membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Jika mereka Tuhan hari ini membutuhkan jodoh, Kau berikan jodoh yang terbaik. Jika hari ini mereka membutuhkan bisnis yang mengalami terobosan, Kau berikan terobosan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah mereka fokus dengan janji-Mu panggilan sorgawi Tuhan. Karena Engkau Tuhan, janji-Mu itu melampaui apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan. Dan tahun di mana Engkau akan bersinar Tuhan melalui hidup kami. Kami menjadi terang dan garam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah. Kami akan menerima berkat yang terbaik daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Diberkatilah hidupmu, usaha dan keluargamu, pelayananmu, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam.